Haleluya. Sekali lagi shalom semuanya. Ya. Oke. Kita mau datang sama Tuhan, kita mau cari wajah Tuhan pagi hari ini. So, yuk kita siapkan hati kita lebih lagi sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Allah kita Allah yang hebat, Allah kita Allah yang luar biasa. Katakan amin. Ya, kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini Engkau baik. Kami mau belajar setia mencari wajah Tuhan. Kami mau belajar setia bangun pagi, karena kami tahu rahmat-Mu selalu baru setiap pagi Tuhan. Bukan setiap siang, bukan setiap sore atau malam, tetapi setiap pagi hari, setiap pagi-pagi benar. Rahmat-Mu selalu baru bagi kami. Bapak, terima kasih. Kami mau datang sama Tuhan. Kami mau tinggikan Tuhan. Kami mau memuliakan Tuhan dengan tubuh kami, segenap jiwa kami, segenap akal budi kami. Kami mau mengasihi Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita bersyukur Bapak Ibu Saudara. Katakan, Tuhan terima kasih. Bapa terima kasih. Pagi hari ini kami mau bersyukur. Kami mau bersyukur, memuji dan menyembah-Mu. Kami menyembah, kami bernyanyi dari hati kami. Kami mau mengenal-Mu Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Bapa. Sungguh ajaib perbuatan-Mu. Engkau Tuhan yang setia. Kau mulia selama-lamanya. Hadirat-Mu. Biar Kau nyatakan hadirat-Mu Tuhan lebih lagi bagi kami. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari kita sama-sama berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus.
Dia memberikan kemenangan bagi setiap kita. Mari sama-sama katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Dia nyata bagi setiap kita. Mari angkat tanganmu. Kemenangan, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau, Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau, Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata. Dia nyata bagi kita. Kemenangan, kesembuhan Dia nyatakan bagi kita. Sama-sama dengan iman katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Hadirat-Mu membawa kesembuhan. Mari sembah Dia. Membawa pemulihan. Hadirat-Mu
bagi setiap umat-Mu. Kami belajar percaya kepada-Mu Tuhan, dan kami tidak mau menyerah. Kami mau terus percaya kepada-Mu. Kami mau beriman kepadamu, Yesus. Kami menyembah-Mu, kami memuja-Mu, Bapa yang setia. Bapa, Engkau baik, mulia nama-Mu Tuhan. Ajaib jalan-Mu, bahkan kemenangan Kau sediakan bagiku. Nyatakan, oh, nyatakan hadirat-Mu, kuasa-Mu. Biar belas kasihan-Mu mengalir bagi setiap kami. Engkau yang sanggup menyelamatkan kami dan keluarga kami, Tuhan. Kami datang padamu membawa hati ini. Mari persembahkan hatimu kepada Tuhan. Dia melihat, Dia melihat, Dia mendengar semua doamu, bahkan jeritan dan air matamu. Yesus, kami bersyukur, Allah yang sempurna. Kami menyembah-Mu, Bapa kami yang kekal, Bapa kami yang hidup. Oh, Yesus, Engkaulah harapan, Engkaulah tujuan hidup kami. Kami mau setia, Yesus. Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Kebaikan-Mu penuh bagi kami. Oh, kebaikan-Mu penuh, kebaikan-Mu penuh. Semua Kau rancangkan bagi hidupku. Kebaikan-Mu penuh, kebaikan-Mu penuh. Ku bersyukur atas kasih-Mu. Mari katakan, kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu penuh, kebaikan-Mu penuh. Dia merancangkan yang terbaik bagi kita. Semua Kau rancangkan baik bagiku. Oh Tuhan, kebaikan-Mu penuh, kebaikan-Mu penuh. Ku bersyukur atas kasih-Mu. Mari angkat kedua tangan-Mu, kita nyatakan sama-sama.
kebaikan-Mu penuh. Kebaikan-Mu penuh. Semua Kau rancangkan baik bagiku. Oh Yesus Tuhan, kebaikan-Mu penuh. Kebaikan-Mu penuh. Ku bersyukur atas kasih-Mu. Sekali lagi nyatakan sama-sama, kebaikan-Mu penuh. Kebaikan-Mu penuh. Semua Kau rancangkan baik bagiku. Oh Yesus Tuhan, kebaikan-Mu penuh. Kebaikan-Mu penuh. Ku bersyukur atas kasih-Mu. Oh, ku bersyukur atas kasih-Mu. Ya Yesus, ku bersyukur atas kasih-Mu. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai hanya bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Kami tetap mau beribadah kepada-Mu. Apapun situasi keadaan kami, Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang setia. Engkau sanggup menyembuhkan, memulihkan, memerdekakan kami, melepaskan kami. Kami mau setia mencari wajah Tuhan. Pagi hari ini kami juga mau mendengar tuntunan-Mu, Bapa. Bekerjalah, Roh Kudus, Engkau yang mengingatkan, menegur, menasihatkan kami. Berkati setiap kami. Berkati juga orang-orang yang mengikuti secara media sosial, YouTube. Bapak berkati mereka. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dia dahsyat dan ajaib, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita patut bersyukur. Terus bersyukur kepada Bapa, karena Bapa terus bekerja dalam hidup kita. Amin. Dia tidak pernah berhenti. Dia tidak pernah tertidur. Dia tidak pernah terlelap. Mazmur berkata, ya, dia tidak pernah tertidur. Dia tidak pernah terlelap. Dia selalu menjaga kita. Dia selalu melindungi kita. Percaya ada pertolongan Tuhan. Percaya ada jawaban Tuhan. Hari ini engkau pasti akan menerima jawaban doa-doamu. Katakan amin. Toh kalaupun belum menerima jawaban doa, mari tetap bersyukur dan berdoa terus. Kita sudah diajarkan oleh Pastor Eni kemarin, ya. Doa itu seperti ini, katakanlah ini cawan, ya. Ini cawan. Terus kita doa seperti kertas-kertas doa. Ada yang panjang, mungkin ada yang agak pendek, ya. Mungkin ada yang sedang. Kita tetap masukin, berdoa sampai itu penuh dan sampai melimpah, dan Tuhan menjawab doa-doa kita. Katakan amin. Ya, suara saya agak serak-serak pagi hari ini karena pulang dari ibadah sore kemarin, ya. Saya sama
Bu Eni, istri saya, Pastor Eni, dia kami banyak menjaga anak kami karena dia sedang demam, ya, sampai 39, berapa gitu. Namun kami tetap apa namanya, ya, tidur ayam, ya, bangun bentar, bangun, apa yang bisa kami lakukan sampai dia turun panasnya nih, ya, agak hangat-hangat dikit, it's okay, nggak apa-apa. Tapi kami tetap bersuka cita, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Bukan untuk rekayasa atau kepentingan syuting, no. Sebab apa? Di dalam Yesus ada harapan. Di dalam Yesus ada jawaban doa. Di dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Yesus ada kuasa yang luar biasa, katakan amin. Ya. Nah, pagi hari ini kita mau belajar. Ya. Kita mau belajar tentang apa? Lebih kepada tentang menghormati. Saya menghormati orang yang dipercayai oleh Tuhan. Ya, karena orang-orang yang dipercayai, yang beriman, adalah orang-orang yang bisa berdoa kepada Bapa di sorga. Kita melihat di sini tentang kisah bagaimana Abraham. Ya, Abraham mengalami suatu perkara, suatu tantangan, tetapi dia tetap percayakan semuanya kepada Tuhan. Nah, kita lihat di sini Kejadian 20 ayat 1 sampai 7. Ya, kita lihat sebentar Kejadian pasal 20 ayat 1 sampai 7, di mana nantinya Abraham yang berdoa bagi raja Abimelek ini, ya, raja Gerar ini. Ayat pertama, lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb dan ia menetap di antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Ingat, dia sudah keluar dari tanah yang lama, dari tempat yang lama kepada tanah yang baru sesuai dengan yang Tuhan janjikan. Ayat 2, oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku. Ya, maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Artinya raja Abimelek ini, raja Gerar ini, Abimelek ini, ya, Abimelek ini mengambil Sarah, ya, mengkhususkannya, memisahkannya daripada Abraham. Sedangkan kita tahu Sarah ini adalah istri Abraham. Ya, diambil sama Abimelek. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepada Abimelek, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Adapun Abimelek, ayat 4, belum menghampiri Sarah. Ya, Sarah ini pasti cantik. Ya, tidak mungkin dia ganteng. Kalau dia ganteng, berarti Abimeleknya yang agak error, ya. Ya. Nah, lihat di sini. Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah. Berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku, dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Wah, ya, ini alasannya Abimelek. Lalu berfirmanlah Allah kepada kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan tulus hati, maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku, sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Wah, ini pengakuan dari Tuhan. Kita melihat bagaimana Tuhan mengakui Abraham sebagai apa? Nabi. Ya, dia sebagai nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah bahwa
engkau pasti mati. Engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Tuhan menegur Abimelek. Tuhan menegur Abimelek. Artinya gini, jangan engkau mengambil istri orang itu. Jangan engkau mengambil milik orang itu. Karena orang itu adalah nabi. Orang itu adalah hamba Tuhan kalau sekarang, ya. Karena semua hamba Tuhan, ya, adalah penyambung lidah Allah. Lalu apa yang terjadi? Singkat cerita, akhirnya ayat 17 kita lihat. Lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan, sehingga mereka melahirkan anak. Sebelumnya di dalam tanah kerajaan Gerar itu, ya, mereka ini mengalami musibah, Bapak Ibu Saudara. Mereka mengalami, ya, seperti sampar. Tetapi, ya, Abraham berdoa, walaupun memang Abraham disuruh keluar dari situ. Tetapi it's okay, nggak apa-apa. Tapi Abraham banyak membawa berkat yang Tuhan berikan. Wah, ternyata bukan hanya sampar. Ternyata orang-orang di situ mengalami, ya, mandul. Karena ayat 18, Tuhan sudah menutup kandungan semua perempuan-perempuan di istana Abimelek. Bapak Ibu Saudara, kita tahu di sini, ketika hamba Tuhan, ketika nabi berdoa, ini nabi yang bukan, ini ya, nabi main-main ya. Ini artinya dia sungguh-sungguh ikut sama Tuhan. Kita lihat Abraham melepaskan semua haknya. Dia melepaskan tanah yang sudah dia punya. Yang sudah dia bangun, istilahnya kerajaan yang sudah dia bangun di tanah sebelumnya, Bapak Ibu Saudara. Dari Ur Kasdim itu, dia lepaskan semua, dia tinggalkan semuanya, dan dia pergi mengikut Tuhan. Dia melepaskan haknya, dan dia percaya sama Tuhan. Abraham hidup dari iman, Bapak Ibu Saudara. Dia beriman kepada Tuhan. Dia mau ikut Allahnya yang luar biasa. Ketika dia mengikut, Tuhan menyertai. Ketika Abraham berdoa kepada Allah supaya Allah menyembuhkan orang-orang di tanah Gerar itu, ya, dan membuka kandungan sehingga bisa melahirkan anak, sehingga bisa hamil, sehingga bisa punya keturunan. Sebelumnya tidak punya keturunan, ya. Jadi kemungkinan Abraham tinggal di situ bisa jadi lebih dari 3 tahun. Lebih dari 3 tahun. Ya. Ketika Abraham mengalami hal yang mungkin tidak enak bagi dia. Waduh, dipisahkan istrinya dari dia. Ya. Kayak gimana coba? Ya. Coba nih, Pak Daud dipisahkan dari Bu Esther. Ya, selama 5 bulan. Aduh, dipisahkan dari anak-anak. Aduh, tersayat-sayat hatinya. Betul nggak, Pak? Iya. Ini dipisahkan dari istrinya yang dia cintai. Berani-beraninya Abimelek mengambil seperti itu. Walaupun hatinya sepertinya tulus, Bapak Ibu Saudara. Ya, tetapi itu salah di mata Tuhan. Dia tidak menyelidiki apa yang terjadi sama Abraham. Ya, main ambil-ambil saja. Memang ini raja ini. Sudah tahu punya istri, punya anak, masih lagi ngambil. Makanya kalau orang-orang yang punya katakanlah hati seorang raja, ya, jangan semuanya kamu ambil-ambil punya orang. Tidak boleh.
Ya, semaunya sendiri. Tulus, nanti belakangnya bulus. No, jangan. Apalagi dia hamba Tuhan. Ya, harusnya kita sebagai umat-umat percaya bisa berdoa bagi hamba Tuhan. Bisa berdoa, jangan menghakimi. Ya, Abraham berdoa. Kita sedang belajar, kita ini masih di bulan Maret. Kita masih belajar tentang doa. Ya. Dan Tuhan mengabulkan apa yang Abraham doakan. Kenapa Tuhan mengabulkan apa yang Abraham doakan? Pertama, Abraham memiliki iman kepada Tuhan. Kalau Abraham memiliki iman kepada Tuhan, Anda juga pasti memiliki iman kepada Tuhan. Amin. Ya, kita harus memiliki iman kepada Tuhan. Ya, Abraham yang kedua, kalau saya lihat, Abraham benar-benar mau mengikut Tuhan sepenuh hati, sepenuh waktu. Dia tinggalkan semua hak-haknya, dia tinggalkan semua apa yang ada padanya, dia tinggalkan semua kenyamanan dia sebelumnya, dia mau ikut Tuhan. Tuhan suruh keluar, keluar dia. Tuhan suruh menetap, menetap dia. Artinya ada ketaatan. Ya, katakan taat. Saya mau jadi orang yang taat. Seperti Bapak Abraham. Ketika Abraham berdoa, Tuhan jawab. Dari ketaatan Abraham, dari iman Abraham, maka ada pengakuan Tuhan. Yaitu apa? Dia seorang nabi. Kalau sekarang dia seorang hamba Tuhan. Saya percaya kita semua hamba Tuhan. Kita semua umat percaya. Kita semua para pelayan Tuhan. Amin. Iya. Hanya yang membedakan itu soal teknisnya dan panggilan Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara sebagai hamba Tuhan, tetapi masih bekerja sekuler, teruskan itu. Itulah panggilan hidupmu. Ya. Kalau engkau seorang hamba Tuhan, engkau full timernya Tuhan. Engkau sepenuh waktu melayani Tuhan. Entah engkau memang full timer di gereja, atau seorang hamba Tuhan yang melayani sebagai gembala atau penginjil, atau ada 5 jawatan itu. Teruskan itu, pertajam karuniamu, pertajam jawatanmu. Percaya Tuhan pasti menjawab doamu, katakan amin. Walaupun sepertinya hakmu diambil, hakmu dirampas, mungkin engkau dianiaya. Apapun situasi keadaanmu, tetap yakin dan percaya Tuhan kita tidak pernah tertidur. Dia melihat Abimelekh melakukan pelanggaran. Walaupun sepertinya tulus, Bapak Ibu Saudara. Tapi itu tetap salah di mata Tuhan. Nah ini dia. Kita jangan seperti Abimelekh yang hidup di area abu-abu. Enggak hitam, enggak putih. Enggak panas, enggak dingin. Suam-suam kuku dimuntahkan Tuhan. Ya, Tuhan menegur beberapa jemaat. Waktu ditulis di dalam kitab Wahyu itu. Tuhan menegur. Jangan, lebih baik engkau dingin atau panas. Jangan kau suam-suam kuku. Ya. Kalau engkau dingin, kasihmu dingin kepada Tuhan, aku akan mengirimkan hamba Tuhan kepadamu. Untuk memberitakan Injil, untuk berfirman kepadamu, untuk menasihati, menegur kamu, agar kamu berbalik kepada Tuhan. Akan begitu. Kalau kamu hot ikut Tuhan, nah kira-kira gitu zaman sekarang orang bilang ya, kita harus hot ikut Tuhan. Berapi-api maksudnya. Panas, membara, bersemangat ikut Tuhan. Itu baik. Jaga ketaatanmu, jaga hatimu kepada Tuhan. Tetapi kalau engkau suam-suam kuku, artinya engkau hidup di area abu-abu. Ini dosa, tapi sebenarnya boleh dilakukan. Nah, itu area abu-abu itu. Sama seperti Abimelekh. Kalau Abimelekh bilang, aku tulus Tuhan, untuk mengambil dia sebagai istriku.
Mungkin malaikat bilang, dasar nggak tahu diri, udah punya istri, udah punya selir di situ, masih lagi mau nambah. Mungkin gitu ya. Napebo di pojok-pojok. Iya, iya kan? Tuhan juga punya alasan. Iya, aku tahu engkau tulus. Makanya aku menyelamatin engkau. Kalau engkau tidak mau, mati kau. Ah, kan gitu. Kalau orang itu punya alasan, Tuhan juga punya alasan. Banyak kali kau alasan, kata malaikat. Kembalikan itu. Kembalikan. Oh iya. Akhirnya Abimelek mengembalikan. Ya kalau nggak dikasih sampar, nggak ditutup kandungan, mungkin nggak mau Abimelek mengembalikan. Ya, terkadang Tuhan menegur umatnya. Tunggu dikasih sampar dulu. Tunggu dikasih sakit penyakit dulu. Tunggu ditutup berkatnya dulu. Baru dia berbalik. Saking kerasnya hatinya. Saking banyaknya alasan bertobat hari ini. Katakan, saya mau bertobat Tuhan. Saya tidak mau mengambil hak orang. Saya tidak mau mengambil apa yang orang punya. Itu namanya mencuri, Bapak Ibu Saudara. Nah, apalagi Abraham ini. Hamba Tuhan. Tetapi ketika ia berdoa, Tuhan menjawab. Kita sudah belajar. Diajari kemarin toh. Penghalang-penghalang doa. Nah ingat. Mungkin tujuan kita salah. Kata pastor ini. Itu yang membuat doa-doa kita terhalang. Ya, ternyata tujuan motivasi itu perlu. Ya. Nah, ketika Abraham berdoa, Tuhan menjawab. Ketika Abraham memohon kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Tuhan masih memberi belas kasihan kepada Abimelek. Nasihat saya sebagai tuntunan buat kita semua dari Tuhan. Jangan kita seperti Abimelek di dunia ini. Amin. Semua, amin. Ya, kita nggak boleh seperti itu. Kalau itu hak orang, kita kembalikan. Kalau itu haknya Tuhan, kembalikan. Kalau itu hak anak kita, kembalikan. Ya, apa sih haknya anak kita yang kita nggak boleh rampas? Kasih sayang, perhatian, dan ajaran kita. Anak-anak kita berhak untuk menerima ajaran dari firman Tuhan. Latih anak-anakmu baca firman tiap hari bagi yang sudah bisa baca. Bagi yang belum bisa baca, bacain dia firman Tuhan tiap hari. Wajib hukumnya. Wajib. Suruh dia berdoa, latih dia berdoa. Ya. Baca firman Tuhan dulu. Doa dulu, baru dia boleh beraktivitas. Begitu. Ya, saya tekankan kepada anak-anak saya, harus seperti itu. Kadang itu Glenn itu, dia rayu-rayu dia. Rayu-rayu saya. Marketingnya cukup bagus sih memang. Dia dekat-dekat saya, dia peluk saya, dia bilang, Dedi, HP. Dari atas muka saya begini, dan saya ke bawah. Saya bilang, Kak. Pagi-pagi HP. Enggak. Doa dulu sana. Baca firman. Harus begitu. Mereka berhak untuk menerima ajaran yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Yes. Pagi hari ini kita melihat bagaimana doa Abraham dijawab. Amin. Enak ya jadi hamba Tuhan? Enak ya istilahnya waktu itu jadi nabinya Tuhan? Wow, dapat pengakuan loh. Ya, artinya kalau sudah seperti itu, dia seorang nabi. Artinya dia sudah punya tiket ke sorga, Bapak Ibu Saudara. Kalau ada pengakuan dari Tuhan, wih dahsyat. Jadi kebanggaan lagi buat hamba-hamba Tuhan, buat Abraham waktu itu ya. Wih, gue dapat pengakuan. Gue sebagai seorang nabi nih, kata Abraham. Wah, luar biasa. Tetapi, tetap walaupun Abraham doanya dijawab, Abraham tetap mengalami tantangan. Katakan tantangan.
tetap mengalami persoalan. Dia harus bersabar. 25 tahun dia menunggu putranya lahir. Tapi dia tetap bersabar. Dan dia terus berkata, aku adalah bapa banyak bangsa. Dan itu digenapi. Bapak Ibu Saudara, biar pagi hari ini kita melihat bagaimana kita diingatkan, ya, jangan menjadi Abimelekh di zaman ini. Ya, jangan mengambil hak orang lain. Jangan merencanakan yang jahat kepada orang lain. Apalagi itu hamba Tuhan. Wow, kena kualat lo. Kena kutuk kamu. Ya, kita lihat ini. Ya, jangan pikir, nggak ada kok, ini nggak ada kok. Tenang aja, Tuhan kan Maha Pengampun. Kita lihat nanti bagaimana Tuhan bekerja. Apalagi kalau orang itu, saya yakin Abraham pasti berseru kepada Tuhan. Mungkin dia doa puasa. Ya, sebagai manusiawi Abraham juga punya rasa takut, Bapak Ibu Saudara. Ya, di sini Abimelekh ini raja yang cukup besar, sedangkan Abraham sendiri. Tetapi dia mau tetap percaya sama Tuhan, dan Tuhan yang membela Abraham. Adakah Abraham langsung bilang, itu istriku? Enggak. Memang Sarah itu secara fisik, secara manusia, ya, secara keturunan, ya memang dia masih hubungan keluarga kandung. Dan zaman dulu, ya, kalau kami diajarkan, memang tradisinya atau habitnya sudah jadi kebiasaan, sepupu atau adik-beradik itu bisa nikah. Beda sama sekarang. Ya, zaman dulu begitu memang. Dan memang Sarah itu adiknya Abraham, saudaranya Abraham. Memang betul. Secara keturunan, Abraham nggak bohong. Tetapi dia sambil meratap, dia bilang, ya. Nah, Tuhan menyelamatkan Abraham. Tuhan menyelamatkan orang yang dia kasihi. Ayo kita belajar jadi Abraham hari-hari ini. Ya, biar hari ini Tuhan menyertaimu, Tuhan melindungimu, ya. Tuhan menolongmu. Kami berdoa biar engkau terus semangat mencari Tuhan. Amin. Tuhan baik, ya. Tuhan baik. Kadang mungkin hak kita diambil, ya. Mungkin orang mengklaim, ini punya saya, ini punya saya. Padahal itu punya kita. Berdoa sama Tuhan, seperti Abraham. Mungkin tidak cukup sebulan 2 bulan, terus berdoa. Terus berdoa. Ampuni orang yang berbuat salah kepadamu. Biar Tuhan yang membela engkau. Biar Tuhan yang membela engkau, katakan amin. Ya, Bu Ramani, biar Tuhan yang membela engkau. Ya, mungkin hakmu sedang diambil, sedang diklaim sama orang lain. Biar Tuhan yang membela engkau. Ya, Desi, mungkin hakmu diambil orang lain. Tetap percaya sama Tuhan. Pasti Tuhan akan kembalikan berlipat-lipat. Iblis punya satu pintu doang. Dan dia tukang curi. Tetapi Tuhan memiliki banyak pintu berkat buat engkau. Ya, ketika engkau semakin taat, Tuhan lihat, oh, berkat yang ini masih dikit buat dia. Saya akan rancangkan yang lebih baik. Dia lihat lagi, oh, makin tekun dia berdoa, makin tekun dia berbuat baik, makin tekun dia mempraktekkan firmanku. Oh, aku akan kasih double porsi buat dia. Tekun saja terus cari Tuhan. Pasti dia akan menjawab dari sorga. Saya ingatkan lagi, dia bukan Allah yang tertidur. Dia bukan Allah yang terlelap.
Bukan seketika kita berdoa, Tuhan tolong saya. Tuhan lagi ngorok. Hah? Ada yang doakah? Bukan begitu. Dia selalu matanya tertuju kepada kita. Ya, matanya tertuju kepada kita. Sebelum mengakhiri, saya ingin menyanyikan lagu yang saya tulis, Bapak Ibu Saudara. Ketika saya mengalami situasi yang sulit, saya mendapatkan lagu ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, banyak yang tidak mendukung saya, banyak yang menyepelekan saya, tetapi saya tetap bersyukur dan saya tetap percaya Tuhan pasti bela saya. Itu sudah sekitar 10 tahun yang lalu ini lagu ya. Oke. Lagunya begini. Mataku tertuju padamu, tanganmu sertai langkahku. Kau buat semua musuh-musuhku tersungkur di hadapanmu. Sebab itu ku mau memujimu, sebab itu ku mau menyembahmu. Saya agak lupa, tetapi kita sama-sama mau ingat-ingat ya. Mataku tertuju padamu, tanganmu selalu menopangku. Kau buat semua musuh-musuhku tersungkur di hadapanmu. Sebab itu ku mau memujimu, sebab itu ku mau menyembahmu. Ajarku berdiam di bawah kakimu, ku mau mendengarkan suaramu. Ajarku bernyanyi tentang kebaikanmu, agar kau selalu disenangkan dengan pujian. Ketahuilah mata Tuhan tertuju kepada kita. Tangannya juga tertuju menopang setiap kita. Dia membuat musuh-musuh kita tersungkur di hadapan kita. Siapakah musuh-musuhmu hari ini? Siapakah orang-orang yang membencimu hari-hari ini? Tetap percaya sama Tuhan. Tetap lakukan kebaikan. Be kind. Tetaplah menjadi baik. Saya melihat orang-orang yang mereka tetap baik kepada musuh-musuh mereka. Artinya bukan menjilat, ya, tetapi tetap berdoa, mengampuni. Itu aja udah bagus, Bapak Ibu Saudara. Nggak perlu tiap hari ke rumah dia. Bukan begitu maksudnya. Tetapi engkau memiliki hati yang mau dibentuk sama Tuhan. Engkau mau memiliki hati yang besar. Saya melihat mereka diberkati dahsyat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi yang mengalami bukan hanya engkau, tetapi kita semua juga hampir mengalami yang sama. Kita mau tetap baik seperti Abraham tetap baik kepada Abimelek. Walaupun dia berseru di kamarnya, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan kembalikan istriku. Kembalikan istriku. Ketika Abimelek di depan-depan Abraham, Abimelek memuji Sarah yang telah diambilnya, ditaruhnya di tempat yang khusus, didandaninya.
Dayang-dayangnya dia suruh semuanya untuk memperhatikan Sarah. Ketika Abimelekh memuji-muji Sarah di depan Abraham, Abraham mungkin tersenyum tetapi hatinya menangis. Tuhan tahu hakmu, Tuhan tahu semua apa yang kau punya mungkin diambil saat-saat ini. Tapi percaya sama Tuhan, berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan pasti mendengar dari sorga, dan Dia akan mengirim pertolongan. Dari mimpi, Tuhan bisa berbicara kepada banyak orang. Kalau nggak cukup dari mimpi, Dia yang akan datang dengan sendirinya. Dia tahu waktu yang tepat. Ya, yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami menyerahkan hak-hak kami kepadamu. Kami tidak mau, Tuhan, berdiri atas kebenaran kami sendiri. Kami mau percaya sama Tuhan. Engkau Tuhan yang merancangkan yang terbaik buat kami. Engkau tidak pernah merancangkan yang jelek buat kami. Engkau tidak pernah merancangkan kecelakaan buat kami. Kami mengucap syukur. Kami mau belajar percaya sama Tuhan. Kami serahkan pembelaan kami kepadamu. Mungkin keluarga kami menghindari kami karena iman percaya kami. Kami tetap mau mengasihi mereka. Kami punya hak untuk mendapatkan perhatian dari mereka. Tetapi mungkin mereka meninggalkan kami. Kami melepaskan hak itu kepadamu. Mungkin ada hak-hak kami yang lain yang diklaim saat ini, yang mau diambil, bahkan yang sudah diambil. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan Bapa. Kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya kepadamu. Kami mau percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini, biar kami terus tinggal dalam hadirat-Mu. Hamba berdoa, biar belas kasihan-Mu mengalir buat setiap umat-umat-Mu di tempat ini, maupun mereka yang akan mengikuti doa secara online atau media sosial. Tuhan berkati mereka. Tuhan sertai mereka. Terima kasih banyak Bapa, Engkau baik. Engkau baik, sungguh baik. Kami mau berdoa Tuhan, buat orang-orang yang memerlukan pertolongan-Mu. Bapak tolong mereka, Bapak berkati mereka. Hamba berdoa biar bangsa kami diberkati, bangsa kami disertai, bangsa kami mengalami pemulihan, mengalami anugerah Allah, mengalami lawatan Tuhan. Setiap gereja-gereja Tuhan mengajarkan yang baik kepada umat-umat Allah. Kami juga berdoa untuk kota kami masing-masing. Kami berkati dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat gereja kami. Urapi gereja kami Tuhan. Biar gereja kami Tuhan pakai dengan dahsyat luar biasa. Dari perkara yang kecil ini kami mau setia. Kami mau setia mencari Tuhan pagi-pagi. Hamba percaya tidak akan pernah sia-sia. Tidak akan pernah terlambat pertolongan-Mu bagi setiap kami yang menginvestasikan waktunya Tuhan untuk setia mencari Tuhan. Hamba yakin dan percaya Engkau pasti menolong setiap umat-umat-Mu. Engkau pasti menolong setiap kami Tuhan. Hamba berdoa, lepaskan kami dari yang jahat, biar kami mengalami berkat-berkat Tuhan yang baru. Hari ini buat musuh-musuh kami tersungkur di hadapan kami. Dalam nama Yesus, mereka menyesali perbuatan mereka, bahwa mereka telah membenci kami, telah menganiaya kami. Tapi kami mau belajar. Kami mau belajar untuk lebih fokus kepada taat akan firman Tuhan. Kami mau menaklukkan diri kami kepada Tuhan. Tugas kami adalah berdoa bagi orang-orang yang menganiaya kami.
Kami mau berdoa bagi mereka. Ampuni mereka. Engkau mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa biar umat-umat Tuhan tidak terasuki oleh roh Abimelek di zaman ini. Mereka yang punya banyak alasan ini dan itu. Tapi hamba berdoa biar berkat Abraham, Ishak, Yakub mengalir buat setiap umat-umatmu. Bapak terima kasih. Kami mengucap syukur. Berkati umat-umatmu saat ini yang perlu pertolongan. Urapi mereka, urapi Tuhan. Kuduskan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati hari ini, biar kami melihat berkat-berkat yang baru. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkatimu, Tuhan menyertaimu, Tuhan mengasihimu dengan kasih yang abadi. Ingatlah bahwa engkau adalah orang-orang yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus kepunyaan Tuhan. Terimalah berkat itu demi nama Yesus. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan menyertaimu sampai kepada akhir zaman. Dalam nama Yesus dan kita yang diberkati, sama-sama kita akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Pujian sama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat pagi Pastor. Selamat pagi Pastor. Selamat pagi. Ya, Pak Robi, Bu Kartini, Bu Esther, Pak Daud, ya, Jeremia, Joseph, Paulus, Bu Ramani, Desi, ya, sukses ya, Desi ya itunya ya, apa namanya, jualan wadiknya, wah ya, kita tunggu ya, Hana, Sarah, Deborah, ya Shirley, semuanya Tuhan berkati. Shalom. Shalom.